Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triviana, CGB dari SD Negeri 1 Kenteng Sari, Kabupaten Temanggung, ingin praktek kucing bersama dengan rekan saya Lili Marisa sebagai kuci. Terima kasih. Di sebuah sekolah ada seorang siswa yang mengalami ketidakpedean karena dia merasa dibedakan oleh guru kelasnya karena ada guru kelas itu mengadakan les privat sedangkan anak tersebut tidak mengikuti les di tempat gurunya itu. Dia ingin mendiskusikan permasalahannya dengan guru yang lebih dekat dengan dia. Assalamualaikum Bu, bisa mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin bercerita banyak dengan Ibu, tapi kalau Ibu ada waktu, kalau Ibu sedang sibuk ya lain kali saja Bu. Iya nak, ada apa? Hari ini Ibu ada waktu kok, tenang saja. Ibu lihat wajah kamu kok cemberut seperti itu. Ada yang bisa Ibu bantu nak? Gini Bu, saya kesal, saya kecewa Bu, saya punya masalah besar Bu. Sepertinya saya tidak bisa menyelesaikan sendiri Bu. Kira-kira kenapa kamu kesal nak? Masalahnya besar, sebesar apa? Masalah besar apa? Coba kamu ceritakan pada Ibu. Nilai ulangan saya selalu jelek pada mata pelajaran Bu Andriana, Bu. Padahal saya sudah berusaha belajar dan belajar terus. Sedangkan teman-teman saya yang lain, mereka yang les di tempat Bu Andriana selalu mendapatkan nilai baik, Bu. Saya kecewa, Bu. Les di Bu Adriana itu sepertinya Bu Adriana pilih kasih. Beliau hanya memperhatikan teman-teman yang les privat di sana saja, Bu. Tidak boleh kamu marah-marah seperti itu, nak. Mari kita cari duduk permasalahannya di mana. Kira-kira apa yang kamu rasakan pada waktu pembelajaran Bu Adriana? Apa kamu bersemangat? Apa kamu coba ceritakan Bu, kita akan cari tahu penyebabnya. Kamu kok tidak suka? Kamu kok tidak suka dengan Bu Adriana? Kamu kok merasa dibeda-bedakan? Yo, coba ceritakan. Gini Bu, saya tidak tahu kenapa Bu Adriana itu sepertinya lebih sayang dengan murid yang les privat di sana. Apa mungkin karena saya tidak les di sana ya, Bu? Jangan bilang begitu. Kamu tidak boleh berkata begitu ya, nak. Apakah kamu sudah pernah menanyakan masalah ini ke Bu Adriana? Apakah kamu sudah pernah menyapa Bu Adriana? Apa pernah menanyakan hal-hal tersebut? Penyebabnya apa? Menanyakan penyebab mengapa Bu Adriana bersikap seperti itu. Mungkin prediksi kamu salah, nak. Jangan membuat kesimpulan dulu kalau kita belum tahu kebenarannya. Tidak baik loh. Belum sih, Bu. Tapi Bu Adriana itu dekat dan sayang dengan mereka yang les di sana. Saya yakin karena saya mengalaminya. Seperti itu dong. Tadi kamu mengatakan banyak teman-teman yang les di sana. Kamu sendiri, kenapa tidak les di tempat Bu Adriana? Nanti kalau kamu les di sana kan, kamu bisa beranggapan seperti itu. Saya tidak les di sana, Bu, karena saya kasihan sama orang tua saya, Bu. Untuk makan saja kami mepet, Bu. Apalagi untuk les. Kami tidak berpikir sampai di situ, Bu. Oh, seperti itu.
Kalau begitu, kita cari jalan keluarnya ya. Kita cari jalan keluar lain. Ibu pernah mendengar ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Masih ingat pertama kali kita bertemu dulu itu, Nak? Iya, Bu. Dulu saya belum mengenal Ibu. Saya merasa malu dan merasa tidak mampu dengan apa yang saya lakukan. Ayo, terus apa coba yang terjadi berikutnya? Apa ya, Bu? Semua itu mulai berubah sejak perkenalan kita, Bu. Saya mengenal Ibu dan Ibu memberikan perhatian kepada saya sehingga saya merasa lebih dekat dengan Ibu. Nah, setelah itu apa coba yang kamu lakukan ketika bertemu dengan Ibu? Apa ya? Oh iya, saya pasti menyapa Ibu. Saya memanggil nama Ibu. Saya merasa bangga bisa seperti itu. Apakah kamu merasa dekat dengan Ibu, Nak? Iya, Bu. Saya merasa dekat dengan Ibu. Saya merasa Ibu memberikan perhatian lebih. Saya jadi semangat belajar. Dalam proses belajar, saya juga merasa senang menjalaninya. Begitu ya. Lalu, apa dampak dari hal tersebut, Nak? Saya merasa percaya diri, Bu. Saya merasa apa yang saya lakukan pasti mendapat hasil yang maksimal. Dapat hasil yang maksimal. Jadi, apa coba kesimpulannya? Kesimpulan saya bukan Bu Andriana yang pilih kasih. Beliau tidak hanya sayang kepada murid yang les di tempat beliau, tetapi saya yang belum mengenal beliau, saya belum dekat dengan beliau, sehingga saya merasa apa yang saya lakukan selalu saja salah di mata beliau. Sudah dapat kesimpulan seperti itu ya. Lalu, apa yang hendak kamu lakukan, Nak? Saya akan berusaha lebih mengenal beliau, Bu. Saya akan menyapa beliau supaya beliau mengenal saya. Ya. Satu guru akan lebih sulit mengenal muridnya, akan lebih sulit menghafal muridnya, karena muridnya banyak. Sehingga murid itu harus memberikan sesuatu yang berbeda supaya guru tersebut mengenal dan menghafal dia. Tapi ingat ya, yang berbeda di sini hal yang positif. Kamu jangan beranggapan, saya mau berbeda, Bu, saya mau jadi yang paling nakal supaya dikenal oleh Bu Adriana. Jangan seperti itu ya. Dengan kata lain, seorang murid harus mendekatkan diri kepada gurunya. Ya, harus mendekatkan diri kepada gurunya. Salah satu caranya tadi, silahkan kamu praktekkan 5S. Berilah salam kepada Bu Adriana. Lemparkan senyummu, ya, seperti itu. Lalu, dari yang kamu katakan tadi itu, tujuannya apa sih? Saya ingin lebih dekat dengan beliau, Bu, supaya saya merasa bahwa saya ada yang memperhatikan. Diperhatikan. Kenapa kamu ingin diperhatikan, Nak? Saya merasa kalau diperhatikan, saya dengan mudah menerima setiap pelajaran yang beliau sampaikan, Bu. Oh, begitu. Kamu tadi mengatakan mau menyapa dan mau mengenal Bu Adriana lebih dekat. Kira-kira mulai kapan kamu akan melakukan hal tersebut? Ya, mulai hari ini, Bu, saya akan bertemu Bu Adriana, saya akan mulai menyapa supaya saya bisa mengenal lebih dekat dengan beliau. Yang benar. Kalau memang begitu, kalau kamu memang ingin melakukan hal tersebut, Bu Guru beri 2 jempol. Tapi, betulkah yang kamu lakukan? Kamu tidak malu?
Hehehe, saya sebenarnya malu, Bu, tetapi saya tetap harus berusaha. Saya ingat pesan Ibu, tak kenal maka tak sayang, Bu. Ya, Ibu Guru salut dengan kamu. Rasa malu hilangkan, ya. Percaya diri. Nah, apa cukup hanya kegiatan itu saja yang dapat meningkatkan hasil belajarmu? Apa ya, Bu? Ibu, Kamu aku cari sudah lagi, selesai. digali dalam diri. Kira-kira apa yang dapat kamu lakukan untuk meningkatkan hasil belajarmu? Apa ya, Bu? Saya bingung. Saya tidak bisa berpikir itu, Bu. Coba dicari dulu. Tanyakan pada dirimu, cari dalam hati yang paling dalam. Silakan Bapak Ibu masuk ke ruang utama. Apa yang bisa saya lakukan untuk memajukan Silakan Bapak diri? Ibu masuk ke ruang utama. Sepertinya begitu ya, Bu. Apa perbedaan yang saya rasakan mungkin ada pada kesalahan saya ya, Bu. Seperti apa cara belajarmu? Apa beda cara belajar antara mata pelajaran yang lain? Ya, saya sudah kecewa dulu dengan hasil yang Tadi kan kita mulainya kan belajar pukul saya kan asal-asalan. Mata pelajaran Bu Adriana jarang saya baca, malas Bu. 2 ya. Sekarang Mata pelajaran yang lain saya buat dengan cara Masih ada yang berbeda. Saya mencoba coretan kecil berupa Ya, ringkasan, ya. mungkin itu ya Bu yang membedakan. waktu masih ada. Mari kita coba menerapkan cara tersebut ya pada Waktunya masih pelajaran ada. Saya lihat Adriana. saya Siapa saja. tahu itu bisa berhasil. Apa kamu bisa melakukan hal yang sama dengan mata pelajaran yang Adriana? Saya akan mulai mencoba, Bu. Semoga berhasil seperti yang saya harapkan. Tidak sabar, Bu. Saya pengen melakukannya. Tidak sabar. Berjanjilah pada dirimu sendiri, anak. Kamu akan mencoba dan berusaha melakukan yang terbaik. Iya, Bu. Terima kasih bantuannya. Saya senang bisa bercerita dengan Ibu. Iya, sama-sama. Sekarang, coba ceritakan apa yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan hasil belajarmu, nak. Saya akan berusaha lebih mengenal Bu Andriana dengan cara mendekatkan diri padanya, selalu menyapa, dan saya akan mengamati model belajar saya pada pelajaran Bu Adriana. Saya akan rajin membuat coretan kecil sebagai ringkasan supaya saya lebih mudah dalam belajar. Bagus, bagus sekali, nak. Ibu menghargai usaha kamu. Semoga kamu bisa sukses seperti yang kamu harapkan. Mudah-mudahan apa yang kamu rencanakan bisa berhasil ya. Ingat pesan Ibu. 1. Jangan lupa keberhasilan kamu sendiri yang menciptakan. Jadi, jangan segan untuk berusaha ya. Dan juga, apabila kamu sudah sukses, janganlah menjadi sombong. Ingat, ilmu padi semakin berisi, semakin merunduk. Demikian juga Ibu harap dari kamu. Ibu ingin kamu sukses, tetapi tetap dihargai banyak orang, bukan malah dibenci dan digunjing. Siap, Bu. Saya akan berusaha lebih lagi supaya hasilnya lebih maksimal. Bu, kapan-kapan kalau saya ada masalah lagi, Ibu masih mau mendengarkan masalah saya enggak? Ya, tenang saja. Pintu rumah Ibu selalu terbuka untuk anak-anak Ibu yang hebat. Ibu hanya menunjukkan jalannya ya. Kamu sendiri yang menemukan tempat tujuannya. Kita tetap semangat ya, nak. Iya, Bu. Sekali lagi terima kasih ya, Bu. Saya pulang dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya, nak. Jangan lupa pesan Ibu. Tidak usah mampir-mampir. Langsung pulang ya, nak. Iya, Bu. Terima kasih. Ya. Ya, bagus sekali Coach Triviana dan juga coachingnya Bu Ilmi.
Saya akan mengulas yang sudah tadi dilakukan. Jadi yang pertama, tujuan menyampaikan tujuan coaching. Tadi coach sudah menyampaikan pembuka, coach dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Jadi sudah terlihat seperti itu. Di awal sudah disampaikan tujuannya dengan jelas. Bagus sekali. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Tadi coach sudah melakukannya. Jadi pertanyaannya bersifat terbuka, tidak tertutup. Coach bisa menggali lebih dalam kemampuan coaching dan mampu mengeksplorasi coaching dengan memberikan respon dengan lancar. Potensi dan alternatif solusi dari coach juga tergali. Coach juga aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Sangat terlihat tadi ya. Kemudian yang identifikasi masalahnya juga sangat detail tadi. Tak kenal maka tak sayang, itu beberapa kali disampaikan oleh coach. Jadi itu bisa juga untuk penanaman karakter untuk coaching. Kemudian seperti apa tadi ilmu tadi yang semakin menguning dia semakin menunduk gitu ya, semakin berisi semakin menunduk. Itu juga bisa digunakan oleh coach untuk memberikan motivasi dan juga penanaman karakter. Menurut saya itu sangat bagus sekali. Kemudian rencana aksi memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Tadi setelah saya amati, coach sudah memberikan pertanyaan terbuka dan reflektif yang mengarah pada pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Jadi coach benar-benar dibimbing untuk mengambil keputusan secara mandiri. Dia bisa menggali potensinya sendiri tanpa harus diarahkan coach. Jadi coach sudah berperan untuk menggali potensi yang ada pada diri coach. Coach juga membuat coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Tadi benar-benar spesifik jawabannya. Si coach terus mendesak apa yang dialami oleh coach. Jadi bisa lebih spesifik, sangat terlihat di sana. Kemudian tanggung jawab memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Tadi sudah coach sudah menanyakan komitmen atau tanggung jawab apa yang akan dilakukan oleh coach. Coach bertanya untuk mengarahkan coach mengambil komitmen, sudah terlihat. Coach secara mandiri mampu membuat komitmen berbasis tirta. Tadi sudah terlihat. Bagus sekali Bu Fia sebagai coach dan Bu Ilmi sebagai coaching. Sangat bagus hubungan dan kerjasamanya. Semoga kedepannya Bu Fia bisa menjadi coach yang baik. Amin. Untuk para coachingnya di sekolah-sekolah, di sekolah Bu Fia, tempat mengajar. Untuk kita semua, tetap semangat. Tetap semangat. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pengamat. Secara keseluruhan sudah bagus sekali. Demikian.